Korintus, saya ingin membagikan sebagian daripada firman Tuhan ya secara singkat hari ini, karena hari ini kita akan merayakan secara bersama-sama. Kita akan mendengar puji-pujian, Ibu Sandy akan menyanyi untuk kita. Kita akan mendengar beberapa teman-teman juga akan memainkan alat musik, anak-anak pun akan mempersembahkan sesuatu, bahkan drama hari ini pun ya mungkin saudara belum pernah melihat mereka memainkan drama, tetapi hari ini mereka ya secara luar biasa ingin mempersembahkan yang terbaik, meskipun latihan hanya sebagian saja, tetapi mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Ya, nanti kita akan melihat secara bersama-sama. Tetapi sebelum itu kita akan melihat akan firman Tuhan lebih dahulu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Setiap yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca bersama-sama. Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, thanks be to God for His indescribable gift, dikatakan ya. Sesuatu gift, sesuatu pemberian, sesuatu karunia yang tidak terkatakan. Rasul Paulus berkata bahwa ada sesuatu gift yang tidak terkatakan yang saudara dan saya terima pada saat Christmas ini. Pada saat-saat ini, saudara menerima akan gift, bahkan masih ada ya yang menjual last Christmas gift katanya. Kalau saya membaca di koran, banyak sekali ya sesuatu toko-toko ataupun mereka yang berusaha untuk menjualkan akan dagangannya. Saudara melihat banyak sekali, bahkan advertising di koran begitu besar-besar. Mereka sudi membayar sesuatu yang mahal untuk sesuatu gift yang mereka boleh sajikan. Ada yang mengatakan ya bahwa dikatakan di dalam advertising itu yang saya baca dari Sakovits Fur ya yang jual fur. Harganya saudara, saya membaca advertising ini. Wow, ternyata ada fur yang harganya 40.000. 75% off saudara. Harganya still 10,000. 9,000 ya. Jaket fur, enggak tahu dari mana. Ya, ada yang mengatakan Minx lah, ada yang mengatakan dari Fox lah, dari apapun juga. Ya, mereka menawarkan hal-hal yang demikian. Bahwa jewelry, Harold Rees Jewelry juga mengatakan, if you don't buy your Christmas gift from Harold Rees Jewelry, you are paying away too much. Dia katakan, ya, bahwa saudara kalau nggak membeli jewelry dari Harold Rees, ya saudara membayar begitu banyak, begitu mahal. Tetapi saudara akan membayar sangat murah sekali. Bahkan Macy's pun saudara, saya membaca selalu setiap hari one day sale. Ya, every day one day sale, bahkan last day sale. Well, yesterday saya melihat one day sale, sekarang one day sale, every day one day sale. Mereka berusaha untuk menjual, untuk memberikan dagangannya ya, untuk saudara bisa memberikan akan gift. Saya percaya mereka berusaha untuk memberikan gift yang bisa membangkitkan akan emosi. Sesuatu gift yang mana secara luar biasa. Orang berusaha untuk membeli yang bisa membangkitkan akan emosi, akan hati. Secara luar biasa mungkin gift yang indah. Pernahkah saudara menerima gift yang mungkin bahkan di Christmas ini membangkitkan hati saudara secara luar biasa? Ada? Ya, Ibu Sandra. Nggak tahu Pak Silito nggak memberikan apa, tetapi ya Ibu Sandra mendapatkan gift yang luar biasa yang membangkitkan akan hatinya. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya melihat, saya ingin untuk mari Joyce, silahkan. Ya.
Banyak sekali ya di dalam top ya, ini Christmas gift yang coba next one ya. Next one. Nah, ini Saudara, top Christmas gift. Ya. Ada yang mengatakan jewelry ya, ada yang mengatakan ini remote control shark yang bisa terbang Saudara. Ya, remote control. Nah, ini bagi Saudara yang sering lupa kuncinya di mana, ya. I want to buy one for my wife. Oke. Ini Saudara. Ya, jadi nanti tinggal pencet, kuncinya bunyi, Saudara, di mana mereka meletakkan kuncinya. Ya, juga yang Saudara punya iPhone, sekarang ada case-nya yang bisa buka botol kecap. Haleluya. Ya, untuk bisa buka botol kecap. Bagi anak-anak Saudara yang gak suka makan, ini juga top 10 ya, daripada gift yang anak-anak suka Saudara. Gak suka makan jadi suka makan. Karena sendok, garpu, ya, seperti traktor, ya, dan juga ada yang memberikan gift untuk terbang, Saudara. Ini membunuh suaminya atau mau memberikan gift, Saudara. Ya, sesuatu yang mereka berusaha untuk memberikan gift yang mana bisa membangkitkan akan emosi mereka. Bahkan saya melihat di news ada yang memberikan gift, Saudara. Ya, ditunjukkan Jaguar 220. Silakan. Ya, ini beberapa yang ditawarkan Saudara. Saudara bisa memberikan down payment 80.000, and then ya, setelah itu Saudara membayar 507.000. Jaguar 220 hanya dibuat 150 di dalam satu tahun di seluruh dunia. Jadi pada saat itu kalau laku semua hanya ada sekitar 150 mobil saja, Saudara, di seluruh dunia. Ya. Dan kalau Saudara membeli, salah satunya Saudara di antara 150 orang di seluruh dunia. Ada Saudara yang memberikan. Ya, please don't buy one for me. Oke, kalau Saudara ini saya benar-benar ya, Saudara, saya akan jual rumah saya untuk membeli insurance-nya, Saudara. Ya. Dan juga Saudara, toilet seats, harganya 28.000. Gold plated toilet seat 28.000. Bagi Saudara yang mengasin anak Saudara, ya, mungkin iPhone dan lain sebagainya ataupun iTouch, whatever, ya. Saudara bisa memberikan. Ini bukan cincin, Saudara. Bukan cincin. Ya. Saudara, ini pacifier untuk bayi Saudara. Dibuat diamonds and white gold. Saudara mau tahu harganya? 22,000. Saya ingin memberikan lagi, ya. Yang di atas itu apa, Saudara? Saudara guess. Hah? Yoyo. Berapa harganya Saudara? Harganya 16.000 saja. Just 16,000. Ya. Nah, ini Saudara, ini bukan kalung untuk istri. Ada yang bisa guess? Hah? Mouse trap, that's right. Mouse trap. Dibuat dari diamonds, how much is the price is? Murah sekali. Ya. Ada diamondnya, gold, solid gold dikatakan. Enggak tahu tikusnya tikus apa, enggak tahu itu. Iya, enggak tahunya tikusnya istri sendiri, Saudara. Iya. Murah Saudara. Just 2 million. Just 2 million. Ya.
mereka berusaha untuk menawarkan kado-kado yang seperti itu yang cukup membuat orang kagum dan geleng-geleng. Meskipun mungkin kita nggak bisa mengatakan kalau saudara diberikan salah satu, mungkin saudara akan drop pada saat saudara menerima apa yang ditayangkan tadi. Mungkin saudara tidak bisa mengatakan apa-apa tentang pemberian itu. Tetapi something yang Rasul Paulus katakan, bahwa di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 dikatakan syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa Rasul Paulus berbicara tentang pemberian manusia. Bagaimana mereka harus memberi, bagaimana mereka harus memberikan satu dengan yang lain, memberi dengan sukacita yang mana membawa berkat. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang di mana pada saat mereka mengumpulkan untuk orang-orang miskin di Yerusalem, orang-orang yang kekurangan di Yerusalem. Rasul Paulus mengatakan tentang pemberian. Dan mereka benar-benar memberi. Karena Rasul Paulus berkata, orang yang memberikan sedikit, ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati dan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus mengajarkan tentang pemberian dan benar mereka memberi, saudara. Orang-orang di Korintus memberi. Mereka memberikan kepada teman-temannya, mereka memberikan kepada saudara-saudaranya, mereka memberikan kepada orang-orang yang kekurangan. Tetapi pada saat setelah Rasul Paulus berbicara tentang pemberian akan manusia, ada sesuatu pemberian yang tidak terkatakan. Setiap pemberian daripada manusia bisa describe. Manusia bisa menggambarkan. Tetapi pemberian yang daripada Allah, Rasul Paulus katakan, ini sesuatu yang mana tidak bisa dilukiskan. Sesuatu pemberian yang tidak bisa digambarkan. Christmas terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Christmas ada di dalam kehidupan kita semua. Karena sesuatu pemberian yang tidak terlukiskan, yang Rasul Paulus katakan, untuk kehidupan saudara dan saya. Hari ini, saya membaca di koran, ada seorang yang mengatakan, excuse me, can you get my water? Di tas. Ada orang yang mengatakan bahwa real Christmas yang sesungguhnya merubah kehidupan dia. Kalau setiap daripada kita benar-benar mengalami bahwa Christmas yang sesungguhnya, maka dari itu akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Hanya Christmas yang sesungguhnya. Hanya sesuatu pemberian yang benar-benar kita boleh mengerti. Rasul Paulus katakan, ini pemberian karunia yang tidak terlukiskan. Yang manusia tidak bisa describe. Yang setiap daripada kita, bahkan kalau kita boleh melihat, mungkin orang-orang pemain drama, orang-orang yang cakap membuat sesuatu gambaran daripada Christmas. Mereka berusaha untuk describe suatu Christmas. Bahkan mungkin orang-orang artis yang membuat statue. Mereka membuat sesuatu nativities. Begitu menggambarkan. Mereka berusaha untuk menggambarkan. Bahkan melalui lagu-lagu yang menurut saudara dan saya sangat menyentuh di hati. Christmas selalu
Lagu-lagu yang kita nyanyikan kita tidak pernah bosan, amin saudara. Sesuatu lagu-lagu yang kita bisa melihat begitu abadi. Lagu-lagu tentang kehidupan daripada juru selamat, kelahiran dan kehidupan daripada juru selamat untuk saudara dan saya. Sesuatu yang luar biasa. Mereka berusaha untuk describe, mereka berusaha untuk melukiskan akan pemberian daripada Allah. Tetapi Rasul Paulus katakan, sesuatu pemberian yang tidak terlukiskan, yang terjadi pada saat Christmas. Apa yang saudara dan saya terima? Pemberian-pemberian kado. Tadi saya katakan kita menerima dari anak-anak kita. Kita menerima dari pemberian daripada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tetapi semuanya ini bisa terlukiskan ataupun tergambarkan. Tapi ada sesuatu pemberian yang tidak tergambarkan. Saya berusaha untuk merenungkan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sesuatu pemberian yang tidak terlukiskan, sesuatu pemberian yang tidak bisa digambarkan itu. Dan mari kita merenungkan bersama-sama. Saya menemukan ada 3 yang saya ingin sampaikan hari ini untuk kita semua. Biarlah makna daripada Christmas, pemberian itu benar-benar tidak terlukiskan dalam kehidupan kita. Sehingga kita kepingin, sehingga saudara yang belum mendapatkan akan pemberian yang tidak terlukiskan itu, saudara boleh alami di dalam Christmas ini. Saudara yang mungkin sudah menerima akan pemberian yang tidak terlukiskan itu, sehingga saudara pun tidak pernah akan membuang akan pemberian yang tidak terlukiskan itu. Karena pemberian yang tidak terlukiskan itu melebihi apa yang kita boleh lihat. Melebihi daripada Jaguar 220, melebihi daripada toilet seat yang harganya 28.000. Melebihin daripada mungkin jewelry, melebihin daripada apapun juga. Saudara, biarlah di dalam Christmas ini, setiap daripada kita boleh menerima, boleh merenungkan akan pemberian daripada Tuhan yang tidak terlukiskan seperti Rasul Paulus katakan. Bagaimana yang pertama, yaitu karena keberadaan sifat dasar daripada Tuhan Yesus Kristus yang mana lahir untuk kita. Paulus menyebut Tuhan Yesus sebagai pemberian yang tidak terkatakan karena keberadaan daripada Yesus. Karena keberadaan daripada Tuhan sendiri. Bagaimana yang dikatakan seorang yang lahir dari perawan. Doesn't make sense. Amen. Maka dari ini sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Bahkan orang mungkin mengejek orang Kristen. Kok bisa Allah melahirkan seorang anak? Justru yang doesn't make sense itulah Allah kita. Amin saudara. Sesuatu yang tidak masuk akal, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri tidak bisa describe saudara. Rasul Paulus tidak bisa menggambarkan bagaimana orang dilahirkan melalui seorang perawan. Firman Tuhan mengatakan, anak Allah di dalam daging. Saudara bisa lukiskan, saudara bisa gambarkan, bagaimana anak Allah di dalam daging. Justru itulah pemberian daripada Tuhan untuk saudara dan saya. Amin saudara. Bagaimana Yesus yang datang, yang mengatakan, seorang anak yang akan lahir, yang akan diberi nama Immanuel, God with us. Allah yang beserta dengan kita. Gak masuk akal. Kita sebagai orang yang menurut ukuran kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang sempurna, tapi Allah bersama dengan kita, bahkan ada di dalam kehidupan kita.
Gak masuk akal. Tapi itulah kasih Allah. Itulah kasih Allah yang diberikan, yang disampaikan untuk kita pada saat Christmas. Alkitab mengatakan roh penghibur. Sesuatu yang kita juga tidak bisa mengerti bagaimana roh penghibur. Kita hidup di dalam sesuatu keadaan jasmani. Kita hidup di dalam keadaan material, materi. Tetapi firman Tuhan katakan, dia adalah roh penghibur. Yang menghibur saudara dan saya. Roh Kudus yang berbicara senantiasa di dalam kehidupan kita. Di dalam segala yang kita tidak bisa lukiskan, itulah yang dimiliki oleh Allah. Segala pengetahuan yang manusia punyai, semuanya terbatas. Tetapi apa yang Allah punyai, sesuatu yang tidak terbatas. Yesterday seorang berbicara kepada saya, Pastor Somi, kita sama-sama senang untuk melihat ya anak saya lagi belajar, senang sekali dengan astronomi, bukan astronomi horoskop ya, tetapi ilmu ilmu bulan ya, ilmu perbintangan ya, perbintangan. Senang sekali melihat nova katanya ya. Tetapi pada saat ya mereka melihat akan hal itu, justru mereka melihat kebesaran akan Tuhan. Saya katakan amin. Karena dia seorang engineer. Dia katakan di dalam segala sesuatu ada kontainernya. Kalau mempelajarin akan ilmu perbintangan, maka dari itu ditemukan bintang yang begitu jauh sekali. Sepertinya cakrawala ini tidak ada wadahnya, saudara. Tidak ada kontainernya, tetapi sebagai orang engineer, mereka justru berpikir bahwa segala sesuatu ada wadahnya. Dan pada saat dia berpikir, semua ada wadahnya, dan wadah itu adalah, kontainer itu adalah Allah sendiri. Amin, saudara. Sesuatu yang mungkin sangat begitu besar, begitu jauh, Alkitab katakan, He is the greatest of all. Lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa dia memberikan sesuatu pemberian, Allah memberikan sesuatu pemberian yang tidak terkatakan. Yang tidak terkatakan. Yang kedua, kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan sesuatu pemberian yang tidak terkatakan? Yang kedua, karena tujuan kedatangan daripada Tuhan. Itulah menjadikan Rasul Paulus berkata, pemberian yang tidak terkatakan. Di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Seorang malaikat Tuhan berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir juru selamat bagimu, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, kelahiran, kedatangan daripada Tuhan, tujuan kedatangan daripada Tuhan. Kita semua tahu bahwa firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Setiap daripada saudara tentunya ingat akan ayat ini. Yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan apa? Akan dunia ini. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh apa? Kehidupan yang kekal. Kedatangan daripada dia, tujuan daripada dia, tujuan daripada juru selamat. Yaitu untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Doesn't make sense. Bahkan Alkitab mengatakan pada saat kita masih dosa,
Di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8, justru pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih musuh daripada Allah sendiri, Yesus Kristus datang mati untuk saudara dan saya. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa terlukiskan. Saudara dan saya tidak pernah akan menemukan. Maka dari itu, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang namanya bisa kita sebut yang menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada. Kisah Para Rasul mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang namanya bisa disebut, yang namanya bisa kita katakan kecuali Yesus Kristus. Yang tidak terkatakan itu, yang tidak terlukiskan itu, yang mati untuk saudara dan saya. Ada di dunia ini untuk saudara dan saya. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat Christmas. Saudara dan saya tidak bisa menggambarkan kalau kita melihat akan kesalahan kita, melihat akan dosa kita, kita melihat akan apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita sebelumnya. Tidak bisa kita pikirkan Yesus sebagai anak Allah datang, mau mati untuk kita, datang, lahir dan mau mati untuk kita. Inilah sesuatu yang tidak dapat terlukiskan yang Rasul Paulus katakan. Ada amin saudara. Yang ketiga yaitu karena efek kalau saudara menerima Tuhan Yesus Kristus. Efek ataupun pengaruh setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Ada sesuatu pengaruh, ada sesuatu kehidupan next-nya. Setelah kita menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus pada saat dia menerima Tuhan, sesuatu perubahan terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dia katakan, ini sesuatu yang tidak terkatakan. Kasih Tuhan kok bisa merubah akan kehidupan. Rasul Paulus sebagai seorang penganiaya. Rasul Paulus sebagai orang yang berdosa. Rasul Paulus sebagai orang yang katakan bahwa dirinya adalah sampah. Sesuatu yang tidak ada harganya. Tetapi diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Sesuatu yang luar biasa, amin saudara. Rasul Paulus di dalam hidupnya yang sebagai orang yang tercela. Tetapi mengalami sesuatu perubahan di dalam hidupnya. Yang dulu dia berjalan di dalam arah dosa, tapi dia berjalan di dalam arah kebenaran akan firman Tuhan. Dia sudah tidak berjalan di dalam jalan yang salah lagi. Sesuatu kehidupan yang berubah akan kehidupan daripada Rasul Paulus. Kalau saya melihat akan kehidupan saya secara pribadi, saya juga sama bisa menggambarkan sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara? Di dalam Christmas ini biarlah kita boleh merenungkan sejenak. Bahwa sesuatu perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti sesuatu, kalau saya boleh katakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Kok bisa terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, sebelum saya menginginkan untuk menjadi pastor, saya belum pernah memikirkan di dalam kehidupan saya kepengen nanti kalau sudah besar, kepengen jadi pastor. Saya sendiri pun termasuk dulu pada saat saya menjelang dewasa, teenager menjelang dewasa. Saya sebagai orang yang mencemooh orang-orang Kristen juga saudara. Maka dari itu sebagai pencemooh sudah pasti tidak mungkin memikirkan untuk menjadi pendeta.
Tetapi sesuatu, lives setelah menerima, perubahan setelah menerima akan Tuhan. Kita memperoleh akan kehidupan yang baru. Firman Tuhan katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam kita. Sesuatu perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan lama kita sudah berlalu, kehidupan yang baru datang untuk kita. Kita memperoleh akan hidup yang baru. Firman Tuhan katakan bahwa kita hidup di dalam kehidupan menjadi anak-anak Allah. Menjadi keluarga daripada Allah sendiri. Di mana firman Tuhan juga katakan bahwa kita hidup, tidak hidup menurutin daging, tetapi hidup menurut roh. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa kita lukiskan. Akan Christmas yang terjadi kalau pada saat ini saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Perubahan secara luar biasa terjadi dan saudara tidak akan pernah dapat melukiskan. Sebagai conclusion, apa yang saya katakan meskipun saya memberikan 3, saya mencoba untuk menggambarkan apa yang tidak terlukiskan, but still, saya setuju dengan Rasul Paulus. Bagaimanapun kita mau mengatakan berapa hal untuk menggambarkan, tetap Allah tidak dapat terlukiskan. Karena Dia lebih daripada segalanya. Lebih daripada segala sesuatu yang saudara dan saya bisa describe. Lebih daripada segala sesuatu, mungkin saudara mau cocokkan dengan pemberian yang tadi saya katakan. Ada yang mendapatkan gift yang membangkitkan emosi. Mungkin saudara ingin menggambarkan pada saat saudara menerima Tuhan, seperti menerima gift yang membangkitkan akan emosi. Yes, tetapi itu hanya sebagian kecil daripada keberadaan Tuhan. Amin. Sesuatu yang kita tidak bisa lukiskan, Rasul Paulus katakan. Yang saudara dan saya tidak bisa lukiskan, biarlah ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Biarlah Christmas ini boleh memberkati akan kehidupan saudara semua. Amin, saudara. Bagi saudara yang belum menerima Dia, terima Dia pada saat Christmas ini. Christmas ini diberikan supaya saudara dan saya mendapatkan sesuatu lebih daripada apa yang manusia bisa gambarkan. Apa yang manusia bisa beri. Tidak ada nama lain yang namanya bisa disebut kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus yang lahir pada saat Christmas untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan.